Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang editing. Dalam materi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya cut, transition, dan trim. Jadi ada cut, ada transition juga, dan ada trim. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu cut, trim, dan transition, saya akan menjelaskan bahwa di sini saya menggunakan Adobe Premiere 2019. Nah, untuk cara di software editing lain, kira-kira untuk cut, trim, dan transition hampir sama, hampir mirip. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan ada beberapa bagian yang nantinya bisa kalian pelajari tentang editing, bahwa di Premiere itu di bagian sini ini namanya timeline. Jadi kalian di sini bisa memberikan atau bisa menempatkan beberapa video yang nantinya akan diedit. Nah, di sini adalah library. Di sini video-video stok dari hasil rekaman kita yang nantinya akan kita masukkan ke dalam editan. Jadi ini bahannya, ini tempat untuk mengeditnya. Nah, yang ini adalah preview. Preview ini digunakan untuk melihat hasil dari yang diedit kita. Jadi ketika kita ngedit pun kita akan melihat preview yang ada di sini. Nah, di sini ada efek control. Efek control ini berguna untuk memberikan efek terhadap video yang akan kita edit. Sebenarnya untuk penempatan ataupun penataan workspace, ini namanya workspace, satu wilayah ini namanya workspace. Untuk penataan workspace itu bisa berbeda-beda. Nah, workspace-nya itu tergantung dari bagaimana kalian menempatkannya. Contoh di efek control ini kan ada di sini, bisa kita pindah dengan cara digeser ke sini. Nah, ini pindah ke sini, atau bisa kita balikan lagi ke sini, bisa. Atau kalau yang efek controlnya bisa kita taruh di tengah sini juga bisa. Seperti itu, tinggal klik and drag seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu cut, trim, and transition. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum tahu bagaimana cara menempatkan video yang dari library kita di sebelah sini untuk masuk ke dalam sini, caranya sangat mudah. Tinggal kita pilih video mana yang akan kita ambil. Contoh kita mau mengambil video ini, tinggal kita klik, terus kita drag dan kita taruh di sini seperti ini. Nah, yang ini video sama audionya masih kecampur ikut semua. Nah, terus gimana kalau misalkan kita pengen ngambilnya videonya aja atau audionya saja? Caranya sangat mudah, tinggal kita klik 2 kali di sini di library. Kita klik 2 kali, dia akan muncul previewnya di sebelah sini. Nah, ini ada gambar video. Nah, ini ada tulisannya drag video only. Kalau di sini ada drag audio only. Jadi karena kita ambilnya gambarnya doang, kita klik ini, kita taruh sini seperti ini. Nah, ini dia akan yang muncul videonya doang. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa yang bagian atas, yang bagian ini adalah bagian video. Dia ke atas ini video semua. Nah, di sini ke bawah audio semua. Nah, yang ini audionya saya rekam dengan audio recorder terpisah, jadi dia tidak gabung jadi satu. Seperti yang kita lihat di sebelah sini ada A1, ini maksudnya audio 1, ini audio 2, audio 3, dan audio seterusnya. Ini video 1, video 2, video 3, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu cut. Cut itu adalah basicnya adalah memotong video yang akan kita edit. Video itu memiliki durasi. Contoh di sini, ini saya punya video. Video ini durasinya dari 0 sampai ke hampir 1 menit. Seperti ini. Nah, di video ini durasinya sekitar 1 menit 3 detik. Jadi sepanjang 1 menit 3 detik ini video. Sepanjang ini namanya video. Kalau kita geser ke sini, dia menjadi 1 menit 10 detik 54 milisecond. Jadi dia akan lebih panjang. Jadi semakin kita tarik ke sini semakin panjang, kita geser ke sini semakin pendek. Nah, ini ada batasnya. Saat kita merekam misalkan video kita 1 menit, kalau kita geser sampai ke 1 menit ya sudah mentok, tidak bisa diperpanjang lagi, ini sudah mentok. Contohnya seperti itu. Nah, untuk cut itu memotong. Jadi kita akan potong durasi videonya yang tadinya misalkan ini ada 1 menit 3 detik, yang kita butuhkan hanya di bagian sini, misalkan di bagian detik ke segini. Nah, di bagian ini misalkan ingin kita potong. Cara memotongnya bisa kita pencet ini razor tool.
kita pencet, atau bisa juga dengan tombol C. Ini kan ada tuh dalam kurung C, bisa kita pakai tombol C. Nah, dia akan ganti dengan razor tool seperti ini, silet ya, atau untuk memotong. Nah, ini motongnya bisa kita potong, contoh mau kita potong di sini, dia akan terpotong di situ. Tapi untuk lebih mempresisikan sesuai dengan apa yang ingin kita potong, jadi kita geser ininya dulu sambil diperhatikan previewnya. Sambil kita menggeser ini, dia previewnya akan berpindah. Nah, contoh kalau kita play dulu ya, kita play seperti ini, dia keluar. Contoh ini aktornya keluar, jalan ke depan. Nah, di sini pengen kita potong di sini. Nah, biar pas, kita posisikan dia di sini, apa namanya, untuk previewnya di sini, baru kita potongnya di sini. Set. Nah, dia akan pas. Jadi kita tidak mengira-ngira. Kalau di sini kan kita mengira-ngira, kita potong-potong di sini, itu hanya perkiraan. Tapi kalau ada previewnya, kita bisa tahu pas motongnya di sebelah mana. Seperti itu. Saya back dulu. Misalkan kita potong di sini, kemudian setelah itu untuk kembali ke untuk kembali menggeser, kalau misalkan masih dalam posisi razor kan kalau kita klik dia akan motong. Nah, biar nggak motong gimana? Kita balik lagi ke panah selection tool ini. Nah, jadi bisa kita geser, bisa kita pindah gitu. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya setelah kita potong, maka kita akan mengambil keputusan apakah yang depan yang dipakai atau yang belakang dipakai. Kalau yang depan yang dipakai berarti yang belakang dihapus. Kalau belakang yang dipakai, depannya dihapus gitu. Contoh yang kita pakai yang bagian depannya, berarti yang belakang kita hapus. Seperti ini. Nah, jadi kalau kita play videonya, depannya seperti ini. Kemudian dia akan berpindah ke video yang seperti ini. Nah, kenapa dia bisa berpindah gambar? Karena basicnya mengedit video itu seperti menumpuk gambar. Yang ini, video yang paling atas itu gambarnya seperti ini dari angle kamera yang ini. Yang bawah itu gambarnya seperti ini dari angle kamera yang ini. Nah, yang paling atas itu yang paling terlihat. Nah, yang di bawahnya itu akan tertutup oleh gambar yang di atasnya. Otomatis dia tidak akan terlihat seperti itu. Makanya kalau kita play dari yang gambar ini, dia akan berpindah ke gambar ini. Ayo cepetan. Seperti ini. Ini udah jam berapa? Nanti aku tak berangkat ke sekolah. Selanjutnya, tadi kan kita mengambil keputusan untuk menghapus bagian belakangnya. Nah, kalau kita ingin membutuhkan gambar yang ini, maka nanti kita akan kerepotan untuk drag and slide lagi. Jadi daripada kita ribet seperti itu, maka yang perlu kita lakukan adalah trim. Trim itu memendekkan atau memanjangkan video. Nah, kalau tadi kan kita hapus, daripada kita hapus, mending video yang belakang ini kita pendekkan. Jadi misalkan kita mau mendekin yang ini, kita klik dulu videonya, baru kita trim. Kita klik dari pojok sini, kita geser ke kanan. Jadi yang setelah yang terjadi, video setelah ini dia akan berpindah ke kamera yang itu. Ayo cepetan. Baru nanti setelah sampai ke detik yang ini, setelah sampai ke detik ini, dia akan berpindah ke gambar yang ini. Oke, seperti itu. Baru nanti kalau mau kita potong lagi, bisa kita gunakan cut. Nah, tapi memotong dan melakukan trim dalam sebuah adegan film itu tidak sembarangan. Artinya harus ada alasan kenapa kita potong, kenapa kita ingin tampilkan gambar yang ini dan yang ini gitu. Contohnya seperti di sini. Dalam adegan ini, di sini saya memilih kamera yang ini karena akan terlihat lebih jelas. Tapi ketika ayahnya keluar, ayahnya kan akan tertutup oleh aktor yang di depan. Biar aktor yang di belakang terlihat, maka saya akan memotong di bagian ini. Kita potong yang atas, kemudian kita trim yang atas biar yang bawah kelihatan. Jadi pas adegan ayahnya keluar, ayahnya akan terlihat. Baru nanti setelah yang cewek dialog seperti ini, kamera akan saya kembalikan lagi ke si cewek ini. Caranya dengan kita trim, kita kembalikan lagi, kita tarik pinggirnya ke sini biar durasinya sampai ke sini. Jadi kalau kita play seperti ini. Dari kamera ini
berpindah ke kamera yang lebar, baru setelah itu kembali lagi ke yang Ayo ini. cepetan. Ini udah jam berapa? Nanti aku tak berangkat ke sekolah. Nah, di sini ayahnya akan melakukan dialog. Karena ayahnya tertutup oleh aktor yang ada di depan, makanya saya trim lagi di sini. Kemudian saya pendekkan lagi yang atas. Jadi yang ayahnya ketika dialog dia akan terlihat. Bentar, ayah tak kunci pintu dulu. Lewat banget sih. Di sini ayahnya masih terlihat. Baru di sini ayahnya harusnya masih terlihat karena dia masih berusaha menyalakan motor ceritanya. Kenapa lagi Nah. motornya? Di sini kita lihat aktor yang perempuan dia melakukan dialog. Berarti kita tarik yang atas ke kiri biar ketika di play, Kenapa lagi motornya? nah kurang ke kiri, sorry. Jadi ketika di play Kenapa lagi motornya? ekspresi aktor yang berdialog dia akan terlihat lebih jelas. Gak bisa. Motor butut kayak gitu yang harusnya dibuang aja masih aja dipelihara. Mending aku jalan kaki dari tadi. Oke, baru di sini kita karena kita ingin memperlihatkan yang lebih lebar, maka kita potong lagi. Ya, udah hidup, ayo berangkat. Tidak. Nah, bagian ini sudah tidak dibutuhkan karena kedua aktor terlihat terpotong, maka yang ini kita delete. Caranya tinggal klik videonya, kita pencet delete. Ya. Seperti ini. Oke. Kurang panjang durasinya kita tarik sampai anjing seperti ini. Hop, sampai sini saya rasa cukup, maka saya potong. Kita geser bagian belakangnya. Nah, sampai di situ kita membutuhkan transisi untuk memperlihatkan gambarnya itu, agar memperlihatkan gambarnya itu terlihat lebih rapi ketika di ending. Caranya seperti apa? Caranya dengan kita masuk ke bagian sini. Di sini ada efek. Nah, di sini ada efek. Efek ini bisa bertempat di mana aja ya. Makanya kalian harus tahu lokasi efek ini ada di mana. Kalau misalkan dia tidak ada, kita bisa klik Windows, di efek kita centang. Windows ya, efeknya kita centang. Gitu. Dia akan muncul. Nah, di efek ini yang perlu kita lakukan adalah kita klik di bagian video transition, kita klik 2 kali biar muncul, atau bisa kita klik panahnya aja. Nah, dia akan muncul. Nah, di sini saya merasa ingin memberikan efek gelap dengan transisi masuk ke gelap gitu. Caranya di bagian dissolve kita bisa pakai deep to black. Ya, di sini ketika kita play gambarnya akan memudar seperti itu. Nah, di bagian transisi ini saya rasa kurang panjang. Saya ingin membuat dia terlihat lebih panjang. Kita perbesar. Nah, setelah kita perbesar, kita klik di bagian sini, biar kursornya itu terlihat seperti ini. Setelah itu kita klik transisinya, kita geser ke kiri biar transisinya jadi lebih panjang. Kita play lagi dari sebelah sini. Tidak. Hasilnya seperti itu. Nah, tapi kita masih mendengar suaranya itu terlihat mati, audionya itu tidak terlihat rapi. Nah, biar rapi, kita beri transisi juga untuk audionya. Bagaimana caranya? Caranya dengan membuka di audio transition, cross and fade, kita pakai yang constant power aja cukup. Kurang panjang, kita tarik lagi ke sini. Jadi ketika kita play, oke. Seperti itu kira-kira untuk materi cut, trim and transition. Yang pasti, walaupun kita sudah tahu tekniknya, tapi untuk melakukan editing dalam sebuah film, kalian harus mengetahui kira-kira di adegan ini kamera mana yang akan saya gunakan.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi cut, trim, and transition. Kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video tutorial yang selanjutnya. Terima kasih, selamat malam.